itu berangkar kok bunyi-bunyi, berangkar yang di belakang tuh. Apa ya? Sampai pun di jalanan gue dicolek-colek. Gue bilang kayak gini dalam hati, kalau lu mau ngikut gua, lu jangan ganggu gua. Wah, luar biasa. Gua nganter bisa 15 orang. Ke Wisma Atlet? Iya, ke Wisma Atlet. Gua inget kadang-kadang inget keluarga. Iya. Gua pulang apa gua bawa penyakit atau iya. enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngopek, ngomongin pekerjaan. Kalau episode kemarin kita udah sempat ngobrolin fotokopi, bisnis tanaman. Kali ini kita ngobrol bareng Ruslan Aka Gebong. Oke, kita kulik pekerjaan dia. Gimana Bang, kabar Bang? Alhamdulillah sehat lalu. Gimana Bang, sehat? Sehat Bang, sehat. Sehat ya. Ada pantun Bang? Ada pantun. Belum dipikirin lagi Bang. Lanjut Bang, lanjut ya. Jadi gini Bang, kita ngomongin apa ini? kita ngomongin pekerjaan Abang. Okay. Dari pengalaman pekerjaan dia banyak nih. Udah berapa kali kerja. Dari dulu tukang masak, tukang showroom. Sekarang jadi supir ambulan. Sekarang kita cross check pengalaman dia. Jadi lulusan apa Bang? Lulusan sih SMA. SMA. Bareng Bapak Padli. Oh, iya sangkatan sama gua. Iya. Jadi udah hampir 11 tahunan lah lulus. Iya. Jadi pengalaman kerja pertama di mana Ruslan? Untuk pengalaman pertama kerja, gua ngelamar di bagian restoran. Awalnya itu dulu restoran itu gua sebagai dishwasher. Lu tahu dishwasher apa enggak? Paling nyuci, swasser. Iya, betul kali nyuci. Itu. Nyuci piring dulu mah. Ya bahasa bagusnya itu DJ lah. Nah, DJ. Terus dari situ gua naik ke potongan namanya bacer. Sampai gua jadi cook helper. Di situ membantuin tukang kokinya tuh. Nah, di situ selang lama gua berjalan setahun, akhirnya gua lepas dari situ. Gua main-main ke tempat saudara. Tapi gue nanya dulu, cooking helper sama si cooking yang gak helper bedanya apa? Berarti yang cooking helper lu yang ngebantuin koki. Ya, kalau koki cook helper itu gua yang membantukan sebagai asisten koki. Nah, yang gua tahu kalau koki itu berarti lu bisa jadi koki kalau lu nyiptain resep baru. Betul. Tapi lu sempat ada ujian buat jadi koki? Betul, ada pastinya. Nah, di situ gua selama setahun kerja. Waktu itu di Senayan City, food court. Selama gua kerja di situ ya ke cewek mulu? Ya, buat cuci mata lah. Berarti selama setahun di restoran itu? Selama setahun. Nah, kalau di restoran itu pengalamannya apa yang nggak enak? Semua sih enak, karena makan. Gue sering ketiplatan dulu, zamannya dia nongkrong sama gue pulang gawe kan nongkrong nih. Dibawain makanan mulu gua. Iya. Pengalaman. Ya, makanan nasi bekas. Pengalamannya enak mulu. Iya, enak yang terus. Yang enak apa? Yang gak enaknya ya kita gaji bukannya bertambah malah dipotong terus. Karena sistem target itu. Iya, betul. Ini namanya store dalam food court itu kan kecil. Di situ harus mencapai ini namanya contoh lah 100 juta. Ternyata nggak mencapai 100 juta, kita tiap bulan gaji dipotong. Jadi ditombokin sama gaji karyawan. Betul. Gitu. Kalau nggak sesuai target. Disitulah gua keluar. Terus nggak lama gua vakum 2 bulan atau 3 bulan. Ditawarin lah gua di showroom mobil second sama saudara gua. Ternyata selama gua berjalan 6 bulan, ya alhamdulillah gue bisa namanya naik mobil, terus segala moles mobil dari yang mesin kotor atau segala macam, mobil baru datang nih. Kita oprek segala macam tuh. Ya itu gue bisa dari situ. Lu berapa lama di situ? Di situ gue ada 6 bulanan. 6 bulan. Gue cabut itu karena gue merasa ya gue kerja di situ-situ aja, masa gue mau begini-begini aja. Akhirnya gue ke bagian kesehatan. Puskesmas. Iya, puskesmas lah. Cuman di situ posisinya gue dari bawah dulu nih. Gue jadi cleaning service. Cleaning service, berarti awalnya dari cleaning service. Nah, gue cleaning service dari gaji 800.000. Jadi CS dulu. Dari cleaning service. Nah, karena posisi deket rumah, malu. Ya ada rasa malu ya. Kadang-kadang ada aja tetangga pernah kenal. Lagi ngapain lu? Biasa kerja, nggak lama mah disuruh bawa pelan juga, mah kena juga kita. Aduh, ya begitulah. Terus gua mulai karir gua di situ.
Tiba-tiba gua setahun gua kerja di cleaning service karena banyak dulu kalau di puskesmas memang aktifnya luar biasa ya. Ada segala apapun kegiatan di luar kayak kebakaran, banjir kita disuruh jaga. Nah, posisinya supir memang dikit. Cuman ada 2 atau 3-an lah. Oh, nah, ini itu setelah lu dapat peluang untuk jadi supir. Awalnya jadi puskesmas tuh kayak kekurangan supir apa gimana? Nah, betul, kekurangan supir dan tim harus keluar semua untuk waktu itu banjir kayaknya, banjir di wilayah Kembangan Utara. Nah, karena memang harus posko banyak harus dibuka, banyak terpaksa. yang harus standby di luar. Ya, ditanyalah gua sama orang bagian atas. Ruslan, lu bisa nggak yang namanya nyupir? Bisa, Pak. Yaudah kalau gitu lo ikut gua untuk jaga-jaga banjir di sana di posko. Oke, saya bawa. Di situlah gue dinilai. Ternyata bisa. Ada lowongan masuk, gue masuk di situ bagian driver ambulan. Nah, di situ pengalaman gue ya baru pertama kali gue naik ambulan ya ngerasa gimana, tegang aja gitu. Iya. Tapi setelah yang dari kejadian yang peluang yang disuruh nyobain itu, lu nggak balik ke cleaning service lagi? Enggak. Udah benar dimasukin ke ambulan. Ya, itu gua masuk di situ, gua ditawarin jadi supir ambulan. Oke, gua coba. Itu tantangan baru buat gua sebenarnya. Ya, akhirnya berjalan sampai sekarang kan? Jalan sampai sekarang kurang lebih dari gua masuk kontrak jadi supir itu 2013. 2013 sampai sekarang 2021 alhamdulillah masih. Tapi ngomong-ngomong kalau supir ambulan nih, Bung, kan termayat. Nanti kalau lu yang mati siapa yang nganter, Bung? Ya paling JNE atau enggak JNT yang bawa itu. Jadi berarti dari 2013 sampai 2021 udah berapa lama tuh? Ya kurang lebih 7 sampai 8 tahun ya. 8 tahun. Berarti pegawai tetap apa enggak tuh statusnya? Itu statusnya honorer. Honorer, ya. berarti terikatnya sama DKI langsung? Tuh. Terus selama 8 tahun tuh, Bung? Ya biasanya tuh yang nggak enaknya dari supir ambulan apaan, Bung? Gua nganter bayi umur 5 bulan pada saat itu sore karena itu pasien urgent. Nggak lama ya udah karena memang kita prosedurnya harus nelpon. Itu bayinya ngapa? Bayinya itu posisinya itu penyakitnya udah penurunan kesadaran. Bahasa kedokterannya apa itu ya? Akhirnya tetap kerujuk? Ya, gua ngerujuk posisinya jam 5. Nah, gua ngerujuk kan nggak nelpon karena prosedur di puskesmas itu harus nelpon dan pasien diinfus. Kita pasien sudah diinfus, cuman nggak telepon karena posisinya urgent. Kita berangkatlah tuh jam 5. Tanpa konfirmasi? Sampai di perjalanan itu macet total. Yang namanya ambulan harusnya dikasih jalan karena udah nggak ada space lagi itu mobil buat minggir. Yaitu gua sampailah di sana jam 7. Tepatnya jam 7 di sana. Kenapa lama ya Pak? Ya karena pas macet total, gue bilang gitu. Akhirnya di sana posisinya gue dimarah-marahin dah karena lama. Nah di sana pun ditahan karena nggak ada konfirmasi. Gue ditahan selama 3 jam atau 2 jam gitu. Dimaki-maki lah di situ. Mau nggak mau ya udah. Sama si keluarga pasien ini? Enggak, sama perawatnya karena nggak ada konfirmasi. Ya mau nggak mau lah karena udah datang situ dilayanin langsung. Posisinya itu setelah gue pulang barulah tuh di situ selang 2 hari atau 3 hari masuk namanya majalah apa gitulah. Dia bilang katanya anak saya posisi sakit udah urgent, tiba-tiba dibawa keliling sama angkutan, bukan yang namanya ambulan dia bilang, tapi angkutan. Di situ keliling. Nah udah tuh. Oh sempat masuk media? Masuk. Di situ banyak LSM lah di rumah sakit itu. Oh, itu pengalaman nggak enaknya itu nggak enaknya itu. Gua nggak bisa makan selama 2 minggu itu. Gua mikirin itu terus. Tapi anaknya selamat kan? Maksudnya sehat, sembuh? Anaknya itu sampai yang namanya dirawat 100 hari kalau nggak salah. 100 hari?
Jadi nggak enaknya karena lu sampai diliput media gitu. Iya betul. Nah di situ Dianggap nggak profesional. dikata nggak profesional. Sedangkan gue berusaha menjali jalan terbaik buat sampai rumah sakit. namanya Karena posisinya, jalanan. ya namanya ambulan kan kita nggak tahu. Ya, namanya di Jakarta, kadang walaupun sepi juga kadang ada bunyi ambulan, kagak bakal Cuek mundur. orangnya. Iya cuek aja udah. Terus ngomong-ngomong hujan ini. Aduh, ya Gimana emang ini? begini, kita memang nggak pakai di setting-setting. Kira-kiranya udah lepek ya, Ya, baru dah. baru Terus apa dah? Ya cikaan. Terus kalau mobil ambulan lu itu emang pengangkut apa orang sakit doang, apa sama jenazah, apa emang ambulan tuh beda-beda? Ada yang jenazah doang nggak boleh campur orang sakit apa gimana? Kalau ambulan gue sih untuk orang sakit aja, kayak lahiran, sakit atau kecelakaan itu. Nah, Itu gue bawa. Tapi kalau untuk ambulan jenazah kita ada lagi. Kalau memang ada yang meninggal. Ini ngomong-ngomong gue ngopi dulu nih. iya biar mulut lu nggak bau kabel kebakar. Woi. Ngopi gereng. Oh jadi lu walaupun supir ambulan yang bawa orang rujuk-rujukan sakit gitu, tapi kalau ya emang kalau urgent lu tetap bawa jenazah gitu ya? Ya beberapa kali bawa lah ya. Iya. Tapi lu misalkan lu nih pulang rujuk atau mau balik ke puskes atau gimana gitu di perjalanan, ada yang kecelakaan. Ada prosedur lagi nggak sih buat lu nolongin gitu? Kalau dari situ nggak boleh, harusnya. Sebenarnya nggak boleh? Itu Karena apa? ada panggilan telepon lagi yang namanya yang bagian ngurusin kecelakaan itu. Itu dari dinas kesehatan, namanya ambulan AGD yang hijau hitam kalau nggak salah. Nah, itu bagian di lapangan dia per wilayah pun ada. Tiba-tiba ditelepon langsung meluncur dia ke situ. Jadi tapi lu sempat ngerasain kejadian kayak gitu, lu pulang terus ada kejadian Ya, kecelakaan gimana? posisinya gue di situ, ambulan gue ada di situ di tengah-tengah kerumunan orang. Gua diberhentiin, ya mau nggak mau, pasti gua akan ditanya di rumah sakit itu. Ini pasien rujukan atau pasien apa gitu. Karena posisi di puskesmas kan harus prosedur nelpon dulu. Iya. Ininya bilang aja. Ketemu di jalan. Iya, kayak ketemu gitu. di jalan. Gua bilang ya gua ngangkut gitu. Gua ya nggak mau, ya udah akhirnya nggak ditahan. Pasien ditanganin, gua balik. Oh. Tuh. Nah kalau lu pernah nggak diturunin kayak demo-demo gitu, kerusuhan? Itu sering banget. Gadar-gadar, namanya gadar tuh. Kita disuruh jaga di area mana kita udah dibagi-bagi nih, namanya SDKI ambulan itu udah dibagi-bagi tempatnya, poskonya gitu. Ya kita nggak tahu ya, namanya di tempat sana pasti ada aja yang rusuh. Itu ya ada baku hantam segala macem. Ya kita berusaha yang namanya medis, mau kabur pun nggak bisa karena ya ada tanggung jawab ya, gitu. ada tanggung jawab gua harus Standby. di situ. Kalau ada yang luka atau apa ya gua harus tanganin. Tapi lu biasanya ngeri Bung, begitu Bung? Mau gimana lagi, udah tugas negara. Terus apa lagi biasanya? Demo kerusuhan, terus segala ya kayak kemarin contohnya Asian Games. Oh, Asian Games turun? Asian Games, Para Games, wah itu senengnya di situ gua. Oh, itu lebih seneng di situ. Di situ gua banyak dapat atribut segala macem. Gua bisa yang namanya ketemu, ya yang selama ini gua main hanya di puskesmas ngerujuk pasien, gua bisa ketemu artis, atlet. Iya. Berarti kan udah ratusan kali bolak-balik ke rumah sakit rujuk, bolak-balik ke rumah sakit rujuk gitu. Ada sih momen yang kayak ada orang sakit, orang tua kayak anak kecil yang ngebuat lu jadi ikut sedih gitu. Pernah nggak sih? Ada. Posisinya ya itu pada saat bapaknya dalam keadaan kritis sakit. Di ambulan itu di dalam ada keluarganya 2 orang. Itu anak sama ibunya. Ya dia pada saat gua nyupir dia histeris ngeliat bapaknya yang udah memang Sekarat. sekarat Apa namanya? ya Sekarat Senin maut. Kemis lah gitu. Iya. Dia ngerasa kayak gitu. Ya Bu, gua berusaha untuk secepatnya buat itu. Tapi Allah berkehendak lain ya bagaimana lagi, di dalam akhirnya meninggal ya. Nah itu gue ngerasa ketuk banget gue. Makanya kalau memang ada pasien-pasien yang kira gitu, ya bagi gue adalah panggilan jiwa gue buat nganter itu. Ya pahala juga lah. Tapi itu kan ya kayak lu nggak bisa nyampe ke rumah sakit, meninggal di jalan. Itu lu dipertanyakan nggak? Kayak ada yang meninggal di jalan, nih kenapa bisa meninggal di jalan? Apa lu macet? Kita sih kan nggak tahu yang namanya perjalanan ya, posisi. Dan umur dan perjalanan lah ya itu soalnya. Untuk perjalanan kita nggak tahu namanya macet, dan pasien pun
yang urgent di dalam mobil ya gue nggak disalahin karena memang posisinya di perjalanan dan itu ada POM yang namanya persetujuan perjanjian di atas materai bahwa nanti di perjalanan suatu saat ada kendala apapun yang sekiranya menyebabkan kematian, yaitu di materai itu tertera. Jadi nggak bisa nolak bahwa itu ya nggak bisa nuntut nggak bisa nuntut sepihak bahwa itu udah kesalahan. urgent atau enggak bukan kesalahan si supir atau enggak si medis di dalam ambulan gitu. Ada bau-bau misteri yang lu rasain nggak sih? Banyak. Waktu tahun 2019 itu malam jam 1 setelah gua habis nyuci mobil. Itu shift malam gua. Gua jalan belum sampai pom bensin itu berangkar kok bunyi-bunyi, berangkar yang di belakang tuh. Bredek, apa ya? Sampai pun di jalanan gue dicolek-colek. Gue bilang kayak gini dalam hati. Kalau lu mau ngikut gua, lu jangan ganggu gua. Tapi kalau lu mau nggak mau ngikut gua turunin di sini. Jangan ganggu-ganggu. Kita teman, jangan ganggu. Ini teman Tarsan. Ini teman Tarsan, jangan ganggu. Pernah kejadian juga pada saat itu sama perawat juga. Sama perawat gue pulang. Nah itu pasien memang udah darurat, udah meninggal. Di perjalanan gue balik arah pulang, di perjalanan mati mobil. Mati mobil. Gue benerin lama, 30 menit, ada lebih sejaman deh. Ini mati apa gitu. Ya berarti bukan karena mesin gimana. Lu mikirnya ke situ. Iya. Mungkin nggak seneng kali dari dianya, makanya begitu. Terus bener-bener pernah kayak ditampakin, diikutin sampai rumah? Kalau untuk ditampakin nggak, paling digoda-godain, dicolek lah segala macam, poles lah, kayak digrepe-grepe lah gitu. Iya. Berarti tuh. Iya kayak contohnya nih, yang ini nih. Ngopek. Kalau memang gua tahu itu cewek atau cowok, kalau cewek ya gua rep-rep lagi. Ini kan sekarang eranya pandemi nih. Tiap hari padat banget dong jadwal. Wah, luar biasa. Gua nganter bisa 15 orang. Ke Wisma Atlet? Iya, ke Wisma Atlet. Sehari 15 orang? 15 orang. Itu kurang lebih 15 orang. Emang biasanya kalau sebelum pandemi lu nganter berapa kali? Biasanya sebelum pandemi gua ya? bisa nganter ya paling enggak 5 itu juga ada jeda. Kalau ini mah bener-bener nggak ada jeda selama pandemi. Ya? Boro-boro mau ngaso, kita baru nyampe udah ada lagi. Iya. Pantat masih kram. Ya lu kan udah punya anak, punya bini, was-was banget dong lu selama pandemi. Dari situ kan namanya gua penyakit kayak gitu kita nggak tahu ya. Tiap gua kerja, gua ngirim pasien pulang gue mandi, gue mandi lagi. Dan gue udah mandi pulang nih, gue pulang udah mandi, udah ganti baju, gue mandi lagi. Iya. Itu dengar lu mandinya juga nih mesin cuci ya? Mending kadang-kadang gue dispenser gue giniin. Pakai air panas. Iya, pakai air panas, kalau pada ngelotok. Nah lu kan peran lu penting nih, walaupun nggak ada supir itu mobil nggak jalan kan ya? Iya betul. Ya awalnya lu ngedon nggak tuh? Lu ngedon nggak sih? Awal-awal gue ngedon banget. Oh ya, apalagi gue ngirim yang namanya pasiennya kirim dengan gue bergelut langsung di ambulan. Tapi karena memang ambulan gue ada sekatnya. Lu pakai APD juga? Pakai APD lengkap, sampai ngap rasanya. Di situ dari awal gue pandemi gue ngirim itu, aduh bener-bener gue ngerasa gimana ya? Apa gua kadang-kadang gua batuk kan namanya gejala ya, gejala batuk, pilek, aduh gua batuk, gua pilek nih. Iya, soalnya gejalanya murah gitu ya. Apa gua corona apa kagak, apa gimana kagak. Ya, sampai khawatir kayak gitu. Di posisi itu ya gua harus namanya karyawan di swab. Udah berkali-kali namanya di swab itu dicolok dari itu berapa kali biasanya dalam lu bekerja kan? Ya kalau memang posisinya itu pasien yang nggak ketahuan tiba-tiba corona dan kita berkontak langsung, ya mau nggak mau kita harus swab. Kalau untuk pasien corona kita hanya ngedrop doang. Kita ada ruang isolasi berapa ruangan doang. Itu nanti akan dikirim lagi. Kita sambil mencari ruangan. Itu pun nyari ruangan, udah berkali-kali telepon sana sini udah kagak ada. Tapi kalau pasiennya udah sembuh, lu juga bukan sih yang jemput? Kalau pasien sembuh ya
Udah bukan lu lagi? Bukan kita Oh, lagi. kira lu antar jemput kayak anak sekolahan. Di sana ya dia naik Grab aja sendiri. Ngapain bener kita jemput? Kita Ya juga kali. capek. Ya, jadi selama pandemi ya sibuk banget. Berarti lu tuh dapat vaksin dong? Gue untuk vaksin karena memang kemarin vaksin untuk diutamakan kesehatan, tim medis. Gue udah 2 kali dosis kedua udah vaksin. Oh, udah. Sekarang ya udah biasa aja. Ya udah biasa aja karena lu udah malah pun vaksin. gue berpikiran kalau memang terkena amit-amit sama gue, ya udah mungkin gue disuruh istirahat. Iya, disuruh istirahat dengan jadwal Iya, yang padat kayak dengan gini. jadwal yang padat. Ya alhamdulillah gue nggak digotak-atik, biar gue tidur aja di hotel. Ngomong-ngomong kopi keisi lagi sama hujan. Keisi sama air hujan ya, nggak apa-apa, sehat. Dari penciptanya langsung. Kendalanya kan jadi supir ambulan ya paling itu ya, batin juga lah yang namanya. Untung aja lu nggak penakut kan. Iya. Sekali lagi namanya dalam di ambulan ya. Gua kadang-kadang inget keluarga. Iya. Gua pulang apa gua bawa penyakit atau Iya. enggak. Gua pulang pun ember cucian kotor aja tuh udah disediain sama bini gua. Gua mandi di keran depan, biarin pakai boxer. Mertua gua ngeliat biarin dah, yang penting gua bersih. Bonus dapat mertua lu ya. Pulang-pulang gua nggak pakai colek-colek kemanapun dah. Anak gua nggak colek, yang penting kalau gua udah bersih baru gua colek gua. Jadi- Obatnya di situ anak gua dah. Ketemu kendalanya kan ya macet. Terus apa lagi sih biasanya kalau supir ambulan? Macet ya sebenarnya sih intinya macet lah ya. Kalau Macet supir ambulan dah, kalau ya. emang lu orang Tapi lapangan posisinya di situ macet pun karena kan sekarang banyak namanya anak-anak yang berkomunitas kayak relawan ambulan. Oh iya bener-bener tuh. Namanya escorting ambulan. Nah itu dia ada wilayah-wilayahnya. Dia pun orangnya nggak mau yang namanya dikasih duit atau nggak mau dia. Ya bener relawan lah ya. Ketuk hatinya dia kalau memang mau bantu dia bantu. Tapi kadang dia lu calling apa emang tiba-tiba lu lagi jalan tiba-tiba ada? Kalau untuk di calling sih enggak ya. Kadang memang gua ketemu di jalan. Habis ketemu di jalan nih. Dia langsung ngawal. Apa dia standby di Kalau puskesmas? untuk Enggak? standby sih ya ada sih sebagian Ada. standby. Di Jadi situ kendala lu yang macet-macet itu ya ketolong lah sama ya, dia. Apa namanya? Ya alhamdulillah escorting ambulan namanya, Escorting relawan ambulan. ambulan. Oh. Tapi kalau di Jakarta Barat namanya escorting Rajab, relawan ambulan Jakarta Barat. Oh. Gue mah nggak berpikir yang lain deh. Intinya gue cepet nyampe udah Cepet gitu. nyampe aja gitu Iya, tujuan lu cepet ya. nyampe dengan pasien bisa tertolong, ditangani langsung di rumah sakit gitu aja. Rasa bahagia lu dapat nggak sih ketika lu udah bener-bener nyampe tuh rujukan di Gua rumah sakit? rasa bahagia mah udah pasti bahagia banget dah. Apalagi yang namanya nolong orang ya. Namanya nolong orang udah pasti bahagia. Ya misalkan lu nganterin gua sakit nih, amit-amit nih. Lu nggak kenal sebelumnya sama gua. Jadi gua sulap lu. Bukan, Bo. Aduh, gitu Bukan ya gitu. Apa namanya? Terus ya udah pas dirawat kan dan rujuk, bukan urusan lu lagi nih. Udah gua sembuh, ketemu di jalan sampai gua negor lu, ngobrol sama lu, temenan sama lu. Pernah ada yang kayak gitu. Ada? Pernah ada. Ini pasiennya bener-bener. Pasiennya benar-benar waktu itu dia berobat juga karena memang udah sembuh pasien itu di rumah sakit dan harus kontrol-kontrol. Oh, Dia kan berobat jalannya ke kalau puskesmas. kontrol itu kan harus berobat jalan ke puskesmas dan harus minta rujukan sesuai paskesnya dia BPJS. Dia bilang, mas yang ini ya, makasih banget ya mas. Ya ada aja sih, dia bisa ngasih gua kadang makanan, kadang gua nolak ya, karena ya bagaimana, namanya udah dikasih, Iya. kita terima. Orang takut orangnya sakit hati apa gimana namanya kan? ditadangin, jangan sampai dilungkupin, Iya, ditadangin. iya. Lu jadi supir ambulan tuh prosedurnya apa aja bang biasanya bang? Kalau Bisa nyupir ya pasti kan? Kalau untuk nyupir itu Ya, udah pasti. harus pasti. Terus mempunyai SIM udah pasti. SIM-nya apaan? SIM-nya kalau gua kan mobil itu HS itu udah kayak engkel ya masuknya. Truk B berarti. ya? B1. Berarti harus ngerti mesin Ya, juga. dan prosedurnya. ambulan pun ada bunyi-bunyinya itu ya yang namanya itu harus ada tahu bunyinya. Kalau bunyinya ini menjemput, bunyinya ini urgent, bunyinya ini sakit sedang, bunyinya ini yang benar-benar memang emang ada bedanya? Ada. Gua nggak paham. Ada itu. Ambulan kan tulisannya kebalik bang ya kalau kita baca dari depan itu. Yang gua tahu katanya artinya biar kelihatan dari spion mobil depan. Itu benar? Bisa begitu. Walaupun nggak harus ngelihat tulisan, tapi kalau udah bunyi kayak gitu mah namanya dia harus minggir lah. Iya. Selama lu nganterin yang di jalan lah ya, di lapangan, pernah lu ngotot-ngototan sama inian? Ya kendaraan lain, orang-orang lain?
Itu mah udah dari awal pun gua udah namanya bergelut di ambulan, jalanan macet, itu udah pasti aja yang namanya orang nggak mau minggir. Namanya bunyi ambulan harusnya minggir ya. Waktu itu gue pernah ngerujuk angkot yang gak pernah mau minggir. Tahu sendiri, ngetemnya sembarangan. Itulah. Kadang sampai gua omel-omelin, sampai gua gebrak, ya. Bener-bener sampai turun lu. Bener, sampai turun. Kalau gua waktu itu diajarin sama nyokap gua gini, kalau di belakang lu ambulan, kasih jalan. Kalau depan lu ambulan, jangan lu salip. Kalau nyokap gua ngajarin kayak gitu dari Ya dulu. betul, itu betul banget. Tapi lu menurut lu orang-orang punya sampai sekarang nih ya, kesadarannya masih Kalau kurang. menurut gua, apalagi namanya di Jakarta, gua kerja di sini. Masih kurang. Kayak buat ngasih jalan segala macam. Ya, untuk ngasih jalan atau enggak bunyi pun intinya contohnya bunyi aja dah. Kalau ngeliat denger bunyi itu Jangan otomatis cuek. kita jangan cuek. Kalau bisa diprioritaskan lah buat jalan itu ambulan. Ya khususnya buat para pengendara, kalau memang ada ambulan posisinya, Kalau bunyi aja dah ya. kalau pokoknya. bunyi aja itu tolonglah dihargai sebagai gua di driver ambulan, ya gua hargailah biar itu pasien pun nyampe dengan selamat. Iya, gitu. karena itu bukan kepentingan lu ya kan. Betul. Dan kayak di perjalanan, ya alhamdulillah bisa yang namanya gue ketemu namanya tim escorting. Buat tim escorting seluruh Indonesia dimanapun berada, terima kasih banyak banget karena lu sebagai relawan ambulan yang ngebantu semua posisi yang darurat, mau ambulan atau apapun yang lainnya. Terima kasih banget. Lu memang berjiwa kemanusiaan lu tinggi banget. Mantap dah. Terima kasih escorting seluruh Indonesia. Mungkin ini udah pengalaman Ruslan Aka Gebong. Temen gua nih dari zaman gua SMA, temen gila-gilaan gua zaman dulu lah ini. Bandel-bandelnya gua juga sama dia. Udah sedikit banyaknya cerita tentang pengalaman dia bekerja. Walaupun banyak yang di supir ambulan, karena emang lamanya di supir ambulan. Jadi keluh kesahnya udah dikasih tahu, pesan-pesan yang dikasih tahu. Nanti next episode kita ngebahas pekerjaan yang lain, usaha-usaha orang lain yang perlu kita kulik lah. Siapa tahu ada ilmunya. Kalau emang ada ilmunya ditonton aja, tolong ini mah. Udah ya, makasih sekian. Wassalamualaikum.